Ya, halo semuanya, selamat siang. Ya, kembali lagi bersama saya, Mr. Bagas. Ya, kita kali ini akan mempelajari bab 5, melanjutkan materi yang ada di buku PJOK. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti PH penilaian harian yang keempat tentang pencak silat. Ini sebenarnya sudah kepending lama gitu, jadi karena minggu kemarin kepotong libur, jadi materi kalian mundur terus tuh, jadi karena kepotong libur. Nah, ya kali ini kita akan kejar materi, dan saya rasa semua yang belum mengumpulkan tugas, kumpulkan tugas semuanya, jangan sampai keteteran nanti pas di akhir. Nanti kalian mendapatkan nilainya nilai PJOK atau agamanya ntar jelek semua, kebakaran. Kan sudah dilihat hasil PTS-nya kan, itu hasil nilai kalian yang jarang ngerjain tugas, ya seperti itu nilainya apa adanya. Kalau yang rajin ya bagus nilainya. Nah, ini langsung saja kita buka di halaman 99 bab 5, yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, jadi aktivitas kebugaran jasmani ini tuh mengajarkan tentang tubuh yang sehat. Nah, kalian bisa lihat di halaman awal nih, tubuh yang sehat dan bugar. Ini sangat menunjang aktivitas setiap orang gitu. Jadi kalau tubuh kita kuat, sehat, bugar, kita biasa melakukan aktivitas apapun gitu. Tapi kalau tubuh yang sakit, ya nggak bisa gitu. Tubuh yang sehat dan bugar dapat diperoleh melalui latihan kebugaran jasmani yang rutin kita lakukan secara teratur seperti itu. Jadi nggak cuma kalian lakukan sehari dalam seminggu, atau sehari dalam 2 minggu, atau sehari dalam sebulan, tuh nggak bisa gitu, harus rutin gitu. Contohnya kalian latihan setiap hari lari gitu minimal. Jadi bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, nih salah ketik nih, kesehatan apa yang dapat kita lakukan untuk memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Nah, seperti itu. Dan mohon maaf saya agak flu kayak gini, jadi agak keganggu mungkin ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan dengan kualitas yang baik berdasarkan instrumen. Nanti ada beberapa bagian yang dipakai dalam menunjukkan perilaku disiplinnya itu. Jadi ada percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama selama melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Jadi selain kita melakukan olahraga supaya badan kita sehat, ini ada unsur-unsur yang ditingkatkan, rasa kepercayaan dirinya, tampil di depan teman-teman, sungguh-sungguh seperti itu. Nah, inti materinya ada 2, latihan-latihan kebugaran jasmani sama bentuk-bentuk latihannya seperti itu. Nah, lanjut saja. Halaman 100, hakikat kebugaran jasmani. Nih, kita sering melihat seseorang melakukan aktivitas nih, typo lagi nih, pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, yang berartinya jadi kalau orang itu sibuk tapi dia nggak sakit, berarti badan dia bagus kayak gitu. Kita juga pernah melihat seseorang melakukan sesuatu aktivitas meskipun dianggap tidak berat, tetapi orang tersebut merasakan kelelahan. Ini kayak contohnya kalian baru disuruh mamah angkat meja atau angkat apa, tapi kalian merasa aduh capek mah gitu, itu berarti kalian jarang melakukan olahraga seperti itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Bagaimana caranya agar tubuh selalu bugar dan melaksanakan setiap aktivitasnya? Untuk mencapai kebugaran jasmani, kamu harus tahu dulu tentang hakikat atau pengertian dari kebugaran jasmani gitu. Perhatikan tabel di bawahnya, ada tabel. Nah, ini tugas pertama kalian, yaitu cari tahu pengertian kebugaran jasmani dari berbagai sumber atau pendapat para tokoh olahraga. Kalian bisa cari di internet minimal 3 tabel ya. Kayak gini contohnya, menurut Toho, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, seperti itu. Lanjut. Aduh, saya tadi kehujanan ini, makanya kena flu. Yang nomor 1, manfaatnya itu supaya kita terhindar dari cedera gitu. Jadi di saat kita melakukan kegiatan aktivitas, tubuh kita nggak gampang lelah dan nggak gampang cedera gitu. Jadi kalau lagi
atlet nih, atlet yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera gitu. Jadi intinya manfaatnya agar kalian bisa melakukan aktivitas kegiatan keseharian kalian tanpa kelelahan dan tanpa cedera gitu, tanpa nanti kesleo atau apa kayak gitu. Nah, komponen-komponen kebugaran jasmaninya nih. Seseorang yang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas dengan segera dan cepat gitu. Ini menurut Bruce Lipton, komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ini ada kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas, fleksibel kayak gitu. Serta komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, power, dan keseimbangan gitu. Ini semuanya menjadi satu kesatuan seperti itu. Apabila komponen-komponen kebugaran jasmani tersebut dilatih secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup, kemungkinannya manfaatnya nih. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas gitu. Jadi yang buat kalian yang punya berat badan berlebih mungkin bisa turun dengan melakukan olahraga ini. Mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes gitu. Menurunkan tekanan darah tinggi, menambah kepintaran karena langsung fresh gitu. Aliran darahnya cepat asupan ke otaknya, jadi otaknya dapat bekerja dengan baik gitu. Memberi banyak energi gitu, mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Ini tentang lemak baik dan lemak jahat gitu. Menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Jadi rasa cemas kayak gitu mungkin timbul karena kalian jarang olahraga gitu. Menurunkan risiko kanker tertentu, melindungi dari osteoporosis tuh, keropos tulang, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri, meningkatkan mood tuh, buat yang lagi bad mood, buat yang kurang mood ya, olahraga deh coba. Membuat awet muda tuh, awet muda, dan bahkan membuat anak-anak selalu aktif. Jadi buat yang mager-mager, kaum rebahan itu, ayo gerak gitu. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu pada kekuatan otot tadi, daya tahan otot, dan daya tahan aerobik, serta fleksibilitas gitu, supaya badan kalian lentur, lincah, dan tidak mengalami cedera seperti itu. Latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani seseorang gitu. Dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat diabaikan. Penting banget nih. Jadi unsur komponen olahraga itu sebenarnya pentingnya itu ada di bab 5 nih. Karena banyak macam sikap gerak yang harus dilakukan, maka perlu disiapkan untuk berbagai unsur kondisi fisik sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian pengen melakukan kebugaran jasmani tapi badan kalian kurang sehat. Itu yang ada malah bikin sakit, bikin drop seperti itu. Yang ada bukannya hasil manfaat positif yang kalian dapat, malah makin memperparah diri kalian. Untuk mencapai hal tersebut, unsur-unsur kebugaran jasmani perlu dilatih gitu. Ya kalau praktekan di sekolah langsung lebih seru, tapi tugas pertama di bab 5 ini adalah teori, yaitu mencari pengertian kebugaran jasmani menurut dari berbagai tokoh dan buku. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.